Berkedok bisnis multi-level marketing, Kinet menggurita dengan ribuan anggota tersebar di Madiun dan Lumajang. Namun ternyata MLM yang menjual produk kesehatan itu tak ubahnya money game yang menggeruk uang anggotanya hingga memperkaya sang pemilik. Lalu bagaimana pelaku melancarkan modusnya dan memperdaya para korban? Jejak kasus hadir dengan tajuk Tipu Daya Bos MLM. Warga desa Singgahan, Kebonsari, Madiun mendadak riuh setelah belasan polisi mendatangi rumah mewah milik Muhammad Karyadi. Karyadi yang disebut-sebut sebagai salah satu orang paling kaya di Madiun itu diduga tersangkut kasus penipuan. Berdasarkan rekam jejak di dunia maya, Karyadi ternyata menggunakan kanal YouTube untuk mempromosikan MLM miliknya, Qnet. Dalam video berdurasi 45 menit itu, Karyadi memberikan motivasi untuk menjadi bagian MLM Qnet, termasuk mempertontonkan rumah mewah, mobil, motor, hingga surat tanah miliknya. Dan saya tidak berani untuk menatap masa depan saya. Tapi alhamdulillah, semenjak saya mengenal bisnis Qnet, rasanya saya seperti memiliki keyakinan yang sangat luar biasa. Keyakinan yang sangat besar sekali bahwa dengan Qnet saya pasti bisa sukses, bahwa dengan Qnet saya pasti bisa kaya, dan dengan Qnet saya pasti bisa membahagiakan keluarga saya. Beginilah nasib Karyadi selanjutnya setelah tertangkap polisi dalam dugaan penipuan. MLM Qnet tak lain adalah money game dengan modus multi-level marketing. Meskipun namanya tercantum dalam posisi jabatan paling tinggi di Qnet, Karyadi tetap enggan mengakui ia terlibat dalam penipuan itu. Iya. Gabung, berarti kan Anda Sadar. Waktu itu saya di video ya untuk kesaksian lah istilahnya. testimoni atas. Ya testimoni. Saya nggak tahu kalau akhirnya ramai di YouTube begini. Tapi di situ kan Bapak menyebut Qnet, Pak. Iya, memang saya juga Qnet juga. Iya. Berarti Bapak kan tidak membantah sebagai direksi Qnet berarti di situ. Bukan, saya bukan direksi Qnet. PT Amuba. PT Amuba ini. PT Amuba. Pak Karyadi, hasil dari aksi tipu-tipu ini selain rumah apa aja Pak Karyadi? Ya juga Yang saya memperoleh. ya motivator bodong lah, bisa dikatakan seperti itu. Saya memang Sudah waktu itu apa aja, dapat Pak? komisi dari Qnet, Pak, bukan menipu orang, Iya. Pak. Berapa, Pak? Mereka bayar Iya. bukan ke saya, ke perusahaan langsung. Jadi saya dapat komisi, Pak. Tak ada satupun warga sekitar yang menduga praktik penipuan berbasis MLM yang dijalankan Karyadi dari balik rumahnya itu. Menurut warga, Karyadi dipandang sebagai sosok yang kerap berderma. Namun memang rumahnya kerap penuh dengan anggota MLM yang setiap hari menggelar pelatihan. Ada berupa alat kesehatan maupun berupa makanan kesehatan. Terus kalau di situ itu apa, maksudnya pekerja di situ ngapain gitu aktivitasnya? Aktivitas di rumah tersebut bekerja yang membersihkan rumah, yang bagian masak-masak, bagian yang ngurusi burung, ada yang security ada satu, juga menjaga keamanan di situ, juga ikut mendampingi penggeledahan. Berupa apa aja Pak? Berupa presentasi. Udah lama Pak beroperasi di sini? Udah lama. Sekitar berapa tahun Pak? Kurang lebih mulai 2006 nggak salah. Itu presentasinya berupa apa aja Pak? Ya presentasi terkait dengan program-program usaha multi-level marketing.
Terungkapnya kasus ini bermula dari laporan 6 orang tua atas kehilangan anak-anak mereka. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan ke-6 anak ini berada di Madiun, namun bukan diculik, melainkan diajak temannya untuk ikut bisnis multi-level marketing produk kesehatan QNet. Setelah menyetorkan uang 10 juta rupiah, para korban diinapkan di sebuah lokasi tak jauh dari rumah Karyadi. Mereka tak diberi makan, bahkan terpaksa mencuri singkong dari ladang warga untuk bertahan hidup. Hampir 2 bulan setengah. Ya, itu ceritanya gimana kok sampai kabur, gimana ceritanya? Karena di sana saya nggak betah, Pak. Ya. Dikasih makan itu cuma nasi sama garam. Terus ambil singkong dari kebun orang. Nyuri ya kan? Iya, Pak. Terus Itu, Pak. Terus kegiatannya di sana apa? Lama di sana, dimiming apa sampai ikut itu? Kalau kerja di sana seminggu dapat uang 3 juta. 1 bulan atau berapa tahun gitu bisa beli mobil. sama gabung dengan Kinet bayar pakai uang nggak? Pakai. Berapa mas setor buat Kinet? 9.500.000. Buat apa katanya mas? Buat jaminan kerja. Uang itu dari mana? Dari orang tua. Beli apa? Jual apa orang tua? Gadekan sawah. Gadekan sawah? Udah lunas belum sekarang? Belum. Kenapa sampai kau berani nyuruh orang tua gadekan sawah? Ya karena itu di sana. Iming-imingnya? Iming-imingnya apa mereka bilang? Ya seperti itu. Apa? Mobil. Mudah? Iya. Kamu kaburnya gimana caranya? Lewat jendela. Lewat jendela? Caranya gimana? Pas waktu malam anak kontrakan pada tidur. Terus saya lompat ke jendela, habis itu lewat pagar. Setelah nyampe di jalan raya, saya numpang gitu ya? numpang itu. Pickup, truk, trailer gitu. Kamu nggak berani ngomong ya? Kok nggak punya uang sama sekali di sana? Nggak punya. Karyadi diketahui juga menggunakan metode brainwash atau cuci otak dalam pelatihan kepada anggota MLM-nya. Korban rata-rata remaja yang dijanjikan keuntungan berlipat dengan gaji besar, namun sayang tak hanya uang yang disetor sebagai jaminan awal yang tak bisa kembali, para korban juga disekap dan diperlakukan tak manusiawi. Kemudian sistem ponzi atau mekanisme ponzi. Kalau sistem piramida, biasanya ini modusnya sebenarnya adalah money game. Jadi sistem yang menggunakan sistem piramida lah ya. Ini kita menggunakan undang-undang perdagangan itu pasal piramida. Jadi perlu diketahui bahwa menjalankan sistem ini saja itu adalah sudah pasti pidana, dan ini baru diundangkan tahun 2015 di Indonesia. Jadi perlu kita ketahui bersama bagaimana konsep cuci otak yang dilakukan oleh para pelaku ya, bagaimana sistem cuci otak yang dilakukan oleh para pelaku sampai mereka tuh sampai takut untuk pulang, kemudian mereka merasa bahwa pasti mereka berhasil, padahal mereka hanya mencari kaki-kaki dua. Mereka tidak sadar bahwa mereka tuh diperdaya mengeluarkan uang sekitar 10 juta dan mereka hanya diberikan sebuah barang yang sebenarnya nilainya tuh kecil. Itu kalau di bukunya sendiri sudah tertera bahwa itu hanya 13% dari uang yang mereka setorkan itu adalah untuk membeli barang. Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan undang-undang pidana tentang perdagangan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.